Tauhid Ussat, Permata yang Indah, Bagian 2. Permata yang Indah. Titian Sufi menuju Taudullah. Rahasia memasuki pintu makrifat. Oleh Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Pasal 4. Tauhid Asat. Wujud segala sesuatu jika dinisbatkan, dihubungkan kepada wujud Allah yang hakiki. Niscaya wujud-wujud tersebut menjadi wujud ilutif, khayali, fantasi, waham, dan metaforis, majasi. Sebab, wujud mereka berada di antara ada dan tiada Adam. Wujud yang seperti ini pada dasarnya adalah tiada Adam. Dan tiada wujud yang sebenarnya melainkan hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Arif Bi Allah Maulana As-Said, Abdi Allah Ibn Ibrahim Mirgani radhiyallahu anhu di dalam Tuhfah Al-Mursalah. Segala yang mungkin mawujud secara eksternal khariji, pada dasarnya adalah ain wujud al-haq Subhanahu wa Ta'ala jua. Dengan demikian, realitas wujud mungkin makhluk kontingen merupakan ain wujud al-haq makhluk yang diperlukan, dengan catatan bahwa keduanya secara hakiki adalah berbeda. Bahwa wujud kontingen merupakan esensi dari wujud niscaya, diumpamakan dengan buih, ombak, dan kendi, yang ketiganya diidentikan dengan air. Ketiganya pada hakikat merupakan ain wujud air juga, namun rupanya mereka sudah berbeda dari air tersebut. Sebagian kalangan arifin berpendapat bahwa alam semesta ini adalah salinan, nushah dari al-haq Ta'ala. Sebagian lainnya berpendapat bahwa alam semesta ini merupakan cermin al-haq Ta'ala. Asis Syaikh Al-Akbar wa Al-Kibrit Al-Ahmar Ibn Arabi di dalam Fusus Al-Hikam mengatakan, apabila al-haq Allah ada pada satu segi wajh dari seorang hamba, berarti al-haq lahir di dalam cermin hamba, dan sang hamba tersebut tersembunyi. Sebaliknya, manakala hamba ada pada satu segi dari al-haq, maka sang hamba menjadi lahir pada cermin al-haq, dan al-haq tersembunyi. Wahai salik, coba katakanlah sesuatu yang Anda kehendaki dari segala yang maujud, yang dilahirkan ini, dengan segala iktibar yang bertentangan, bersalah-salahan. Jika Anda katakan bahwa makhluk yang lahir di dalam cermin al-haq Ta'ala dengan iktibar bahwa keadaan para hamba menjadi wikayah terhadap wujud al-haq Ta'ala, maka akan berlaku konsep syuhud al-kasroh fi al-wahdah, yaitu memandang yang banyak di dalam yang satu. Konsep ungkapan ini memang sulit dipahami namun masih dianggap lebih mudah dibanding dengan konsep lainnya. Syekh Suhami mengakui hal ini. Yang menjadi alasan konsep ini didahulukan adalah karena faktor kesulitan bagi akal kalangan awam untuk memahaminya. Jika Anda katakan bahwa yang tampak itu merupakan al-haq, yang berarti bahwa rupanya tampak dalam cermin makhluk, dengan iktibar bahwa keadaan al-haq menjadi wikayah bagi hamba-hambanya, maka akan berlaku konsep syuhud al-wahdah fi al-kasroh, yaitu memandang yang satu di dalam yang banyak. Andai kata kedua konsep ini sukar untuk dibedakan maka dapat diberikan perumpamaan sebagai laksana dua cermin yang terletak di suatu arah sehingga tampak memiliki persamaan rupa dalam keduanya. Lahir adalah batin dan batin juga adalah lahir. Anda bisa mengatakan bahwa yang tampak di dalam cermin itu merupakan al-haq Ta'ala ataupun juga makhluk, dengan iktibar bahwa masing-masing dari keduanya lahir di dalam cermin itu. Sebab, segala macam iktibar itu pada dasarnya hanya tetap berada di dalam ilmu al-haq, yang tidak dapat dirubah dengan kecondongan pada segala wajh. Jika disebutkan bahwa al-haq, yang lain dari makhluk, jelas, maka hal ini tidak lain hanya sebuah pengertian bahwa alam semesta bukanlah zat. Anda juga bisa mengatakan bahwa yang tampak itu bukan al-haq yang ada pada setiap wajh, dan bukan pula makhluk, dengan iktibar lain di antara dua cermin itu pada satu wajh, yaitu wajh yang membedakan ilmu itu sebagai sifat dari zat. Syaikh Abdi Al-Ghani An-Nabulsi mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan keadaannya itu bukanlah dalam artian bahwa ia merupakan al-haq Ta'ala pada setiap wajah, melainkan hanya menjadi iktibar al-haq Ta'ala pada wajah keadaannya yang maujud. Dan yang dimaksudkan keadaannya itu bukanlah makhluk pada setiap wajah, melainkan iktibar makhluk pada wajah keadaannya. Anda boleh merasa heran mengenai hal ini, wahai salik. Sama halnya misalnya Anda merasa tidak mengetahui tentang mana yang lahir dan mana yang batin. Sebab, yang lahir di dalam cermin akan menjadi batin, dengan iktibar keadaan diri cermin dengan menilik yang lain. Tetapi bila Anda mengenal dan memahami segala hal tentang kebenaran yang Anda tuntut selama ini, Anda telah mencapai suatu titik pemahaman dari apa yang diinginkan oleh setiap orang yang bertakwa, mutakin, tentang tingkatan wujud dengan iktibar zat dan suhurnya.
Dan jika keyakinan ini ternyata memiliki keterbatasan tahdid, maka itu tidak menjadi persoalan bagi Allah. Alasannya adalah keterbatasan itu sendiri berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui hal ini, dengan mengatakan bahwa Allah dapat saja mengubah atau mengganti tahwil keadaan dalam segala macam rupa. Syaikh Abd Al-Ghani An-Nabulsi menyatakan bahwa keterbatasan yang masih dimaklumi Allah ini adalah keterbatasan dalam konteks bahwa seseorang masih mengakui kenyataan adanya Allah serta batinnya tidak bergeser sedikit pun untuk membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali adalah tidak mengalami perubahan. Adapun fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami perubahan bentuk dalam rupanya dinyatakan dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah akan bertajalli menyingkap kepada segenap makhluk dalam pelbagai rupa yang selama ini dinafikan dan diingkari, sembari mengatakan di dalam Al-Quran, "Akulah Tuhanmu yang Maha Tinggi." An-Nazi'at surat 79 ayat ke-24. Garis miring terbalik. Kemudian para hamba pun menjawab, "Kami berlindung kepada Allah daripadamu." Dengan demikian, pada hari kiamatlah Allah akan menampakkan wajah aslinya serta menyingkap dan memperlihatkan rahasia diri, tajallinya dalam bentuk rupa yang sesuai dengan iktikat para hamba, sehingga mereka pun bersujud di hadapannya. Semua yang maujud tersebut berada di bawah martabat ilahi. Semua makhluk tersebut diliputi oleh keterbatasan dan ditampakkan aslinya oleh Allah dalam pelbagai rupa, sekalipun sebetulnya makhluk itu sendiri tidak memiliki rupa yang sesungguhnya. Mereka dan segenap ayan adalah adam nihil, sebab yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jika keterbatasan berlaku bagi makhluk, maka janganlah mengira bahwa di hadapan cermin Allah Ta'ala, keterbatasan tersebut juga berlaku. Hal ini memang tidak begitu jelas disaksikan oleh mata-mata wujud kontingen, tetapi keberadaan hukumnya bersifat pasti. Sama saja kepastian tersebut dilihat dengan cara apapun, sebab andai pun tiada diyakini, maka kepastian hukumnya tetaplah demikian. Dengan begitu, nalar dan visi wujud kontingen tidak menjangkau secara mutlak atas kebenaran masalah ini, melainkan dengan iktibar subut ketetapan Allah melalui ilmunya. Maka renungkanlah, karena sesungguhnya ini merupakan perkara yang samar.